Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua STA Al-Ghazali Baru sekaligus pembawa kuliah Ramadan Bapak Dr. Haji Kamarudin Hasan MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen beserta staf dan segenap mahasiswa STIA Al-Ghazali Baru yang bergabung pada kegiatan Kamis Berkah dan kuliah Ramadan pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama dalam kegiatan kuliah Ramadan melalui virtual atau melalui Zoom meeting. Begitu pula salam dan salawat tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan banggakan, insya Allah pada kegiatan siang hari ini tema kuliah Ramadan kita adalah puasaku, puasa memaafkanmu. Puasaku memaafkanmu. Olehnya itu, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Kamarudin Hasan untuk menyampaikan kuliah Ramadan kepada kita semua. Kepada Al-Ustaz, alam falyatafaddal maskura. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta untuk membuka videonya masing-masing. Mohon kerjasama dari seluruh peserta untuk membuka videonya masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para wakil ketua dan para dosen yang sempat bergabung di room meeting ini. Saya hormati saudara moderator, pemandu acara kita, Al-Ustaz Andi Aryadi, Esos MAP. Saya hormati, saya banggakan para mahasiswa yang sempat bergabung pada hari ini. Alhamdulillah pada Ramadan yang ke-24 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang kepada kita semua serta kesehatan yang baik dan tentu saja dengan kekuatan iman yang kuat sehingga kita dapat bersama-sama hadir di room meeting ini untuk berdiskusi pada kuliah online dan diskusi Ramadan kita di STI Al-Ghazali Baru.
Saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada segenap kru dari pengelola kuliah online Ramadan. Sehingga alhamdulillah 4 Kamis ini kita dapat melangsungkan kegiatan ini dengan baik. Karena insya Allah Kamis berikut itu sudah kita memasuki Hari Raya Idul Fitri. Jadi hari ini adalah Kamis berkah yang terakhir untuk bulan Ramadan. Dan tentu kita berharap pasca Ramadan nanti kita akan melanjutkan kembali. Mungkin bisa saja dalam bentuk daring, online, bisa saja mungkin nanti kita bentuk dalam bentuk offline atau luring. Tema kita pada hari ini adalah puasaku memaafkanmu. Jadi mungkin sedikit agak nyentrik ini temanya. Puasaku memaafkanmu. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada puasa yang ke-24. Itu berarti 23 hari puasa kita sudah dilewati. Salah 23 puasa sudah lewat. Kode muaga kala nama Arif berarti 20 liter lu puasana. De papa, de pagkakala ako pa. Ya. Alhamdulillah. Tentu saja hari ini kita bisa mengevaluasi bagaimana implikasi atau dampak dari puasa kita. Ada indikasi fisik, diagnosa fisik, mungkin Ma'arif atau teman-teman yang lain di mahasiswa mengatakan puasa saya sudah berasa. Kenapa? Karena roknya atau celananya sudah mulai longgar. Itu berarti sudah turun berat badannya. Mungkin Ibu Rosdiana sudah menyampaikan sudah turun berat badannya selama puasa. Alhamdulillah. Itu berarti puasa sudah memberi dampak secara fisik. Mungkin juga Ibu Sri Hardianti juga mengatakan begitu. Bahwa sudah ada efek fisik pada puasanya. Tetapi yang lebih dari itu yang kita harapkan adalah ada efek spiritual dari puasa yang kita lakukan. Apa efek spiritual yang dapat kita rasakan? Antara lain bahwa ternyata dari waktu ke waktu Ramadan ini memberi efek spiritual. Bagaimana caranya mendiagnosa bahwa puasa telah memberi dampak spiritual? Contohnya, ketika kita sholat lalu mengangkat takbir, maka takbir itu semakin hari Ramadan ini bertambah, semakin nikmat rasanya mengangkat takbir. Semakin banyak kita ruku, semakin lama kita ruku, semakin dinikmati ruku itu. Ada kenikmatan yang tak ternilai, ada kenikmatan yang tak terhingga ketika kita ruku. Mungkin juga ketika kita sujud, semakin lama sujud itu dilakukan, semakin nikmat rasanya dan rasanya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama kita membaca Al-Qur'an, semakin terasa ada interaksi langsung, seolah-olah kita bercakap-cakap langsung dengan Allah. Huruf demi huruf yang kita baca terasa mengalir di aliran darah kita. Huruf demi huruf yang kita baca terasa masuk ke sumsum kita. Dan terasa bahwa bacaan-bacaan Al-Quran dari huruf alif sampai ya itu yang kita baca secara berurut. Masuk satu persatu hurufnya masuk ke dalam kalbu kita dan mengikuti aliran darah. Itu berarti bahwa sudah ada dampak spiritual dari puasa yang kita laksanakan. Lalu lebih dari itu adalah dampak sosial. Apa dampak sosialnya? Bahwa orang yang telah berpuasa lebih tenang perasaannya,
lebih santun kata-katanya, dan yang lebih dari itu adalah membuka hatinya dengan lapang dada untuk mau memaafkan orang lain. Jadi membuka hatinya lebih lapang untuk mau memaafkan orang lain. Dan selalu melihat orang lain dalam sisi positif. Sehingga saya kenapa mengambil tema ini? Jangan menunggu Idul Fitri lalu kita saling memaafkan. Tetapi selagi Ramadan masih ada, mari kita saling memaafkan. Kenapa? Karena jangan berharap kita beridul fitri nanti lalu mengatakan minal aidin wal faizin. Tapi masih ada di antara kita yang masih menyimpan dendam, angkara murka pada orang lain. Maka yakinlah puasa itu mu'allaq bainas sama'i wal ard. Seluruh amalan-amalan Ramadan itu tergantung pahalanya antara langit dan bumi. Kalau di antara kita masih ada yang tidak mau saling memaafkan. Jadi saya ulangi, mengapa maaf itu begitu penting? Karena ternyata maaf itu adalah kata kunci untuk kita bisa menerima amalia Ramadan kita. Rasulullah mengatakan mu'allaq bainas sama'i wal ard, bahwa orang yang masih memutus silaturahmi tidak saling memberi maaf pada saat datangnya bulan Ramadan atau sampai saatnya Idul Fitri, maka seluruh amalia Ramadannya tergantung antara langit dan bumi. Oleh karena itu, kenapa tema ini menjadi sangat penting? Saya berharap bahwa mari kita saling memaafkan sebelum Idul Fitri itu tiba. Karena jangan sampai nanti ketika takbir berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu kita mengatakan, Alhamdulillah, kita sudah berlebaran Idul Fitri. Tapi di hati masih menyimpan dendam. Ada orang kita menyimpan dendam, angkara murka, atau memutus silaturahmi. Maka pada saat itu, malaikat akan mentertawai kita bahwa engkau tidak pantas minal aidin wal faizin. Karena amalan Ramadanmu masih tergantung antara langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Apa sesungguhnya yang disebut dengan maaf? Apa sesungguhnya yang disebut dengan maaf? Atau sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa ada penelitian yang menarik yang disampaikan oleh seorang yang berkebangsaan Inggris, bahwa di Indonesia itu ada dua kata yang sangat jarang kita dengarkan, yaitu I am sorry dengan thank you very much. Orang Inggris ini ingin mengatakan kepada kita bahwa orang Indonesia itu kurang tahu berterima kasih dan kurang bisa memohon maaf. Tapi ini penelitiannya mereka. Kalau setahu saya, orang Indonesia itu adalah bangsa yang sangat tahu berterima kasih. Dan tapi penelitiannya mereka, bahwa kata-kata selama dia berada di Indonesia, ada kalimat yang sangat kurang ia mendengarnya, yaitu thank you very much dan I am sorry. Dan ada satu lagi, yaitu I love you. Karena orang Indonesia itu ternyata kalau ia mencintai sesuatu atau seseorang, ternyata diam-diam ia mencintainya. Tapi walaupun sering menyebut namanya, tapi diam-diam ia mencintainya. Jadi hati-hati sering-sering menyebut seseorang, karena jangan sampai Anda diam-diam mencintainya. Dan pada akhirnya larut dalam cintanya. Hadirin yang saya muliakan, jadi apa sesungguhnya yang disebut dengan maaf? Ada dua kata kunci pada kata maaf. Yang pertama,
Maaf itu adalah proses menghentikan rasa benci, dendam, dan amarah kepada seseorang. Jadi proses menghentikan. Jadi satu, marah itulah proses maaf itu adalah proses menghentikan. Apa yang dihentikan? Dendam, jengkel, benci, amarah, kecewa karena merasa disakiti oleh orang lain. Jadi proses menghentikan. Yang kedua, proses menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Sikap dan perilaku positif pada orang lain. Jadi ada dua kata, menghentikan, menghidupkan. Apa yang dihentikan? Hentikan rasa jengkel, amarah, kecewa, dan hidupkan sikap positif, sikap dan perilaku positif. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ada 3 terminologi kata maaf. Yang pertama, Allah menyebut kata maaf itu dengan kalimat wal afina anin nas. Wal afina anin nas. Apa itu wal afina anin nas? Yaitu sikap memaafkan orang lain, kesalahan orang lain. Tapi ia mau memaafkan orang lain dengan syarat. Misalnya, wak dampengen nih, tapi pindra-pindra ya tuh kedong. Itu wal afina anin nas. Jadi saya mau memaafkan, tapi tolong robah sikap. Ada syaratnya kalau ia memaafkan orang lain. Jadi itu kan lumrah. Kalau ada orang yang meminta maaf, maafkan. Iya, saya maafkan. Tapi tolong robah itu sikap. Ini yang disebut dengan wal afina anin nas. Kemudian wa in ta'fu, jika kamu memaafkan. Ini juga bersyarat. Saya maafkan. Tetapi maafkan lebih dahulu dirimu sebelum engkau minta maaf kepada aku. Akui kesalahanmu. Bahkan ini lebih kejam. Apa salahmu sama saya? Sebutkan. Kan bisanya datang tadang pengak. Kita tidak tahu, akan tuh salahmu. Apa kesalahan? Kalau menurut ini ceritakan, baru saya maafkan. Dulu puraki cerita, Pak. Apa kuih? Saya pernah cerita, Bu. Begini. Harus tuntas. Wa in ta'fu. Nah, yang ketiga, fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Yaitu jika berilah maaf atau maafkanlah mereka. Nah, sikap ini adalah sikap orang-orang yang sudah memberi maaf kepada orang lain sebelum ia meminta maaf. Nah, ini yang bagus, ini yang banyak di Setia Al-Ghazali. Yaitu memaafkan orang lain sebelum orang lain itu memberi maaf. Jadi kalau ada orang lain datang tanda peka, oh dek pemakai musalam puramnya mana ada pengeng. Itu kan? Jadi ini sikap fa'fu anhum. Sudah dimaafkan atau sudah memaafkan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf. Jadi ada 3 tadi, wal afina, yaitu memaafkan dengan syarat. Wa in ta'fu, juga memaafkan dengan syarat dan lebih konkret apa kesalahannya, baru dimaafkan. Fa'fu anhum, memaafkan kesalahan orang lain walaupun kesalahan itu tidak diceritakannya, tidak disampaikannya, karena prinsipnya saya maafkan sebelum engkau berdosa. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Oleh karena itu kita berharap
Melalui puasa kita ini membentuk sikap kepribadian yang baik, yaitu sikap kepribadian orang-orang yang mudah memberi maaf dan mudah mengakui kesalahan terhadap orang lain. Nah, ada pertanyaan yang tadi mungkin bisa juga ditanyakan, bisa muncul. Bagaimanakah hukumnya kalau kita berbuat kesalahan kepada orang yang sudah wafat? Kita tidak punya kesempatan lagi untuk meminta maaf kepadanya. Bagaimana caranya? Saya mau minta maaf, Pak. Dan saya baru sadar ini bahwa saya salah dulu kepada almarhum atau almarhumah. Bagaimana caranya? Saya tidak mungkin datang ke kuburannya, menangis-nangis di situ, karena tidak mungkin juga dia bangkit untuk lalu menyapa saya, lalu mengatakan, saya sudah maafkan. Malah bisa lebih menakutkan saya, Pak, kalau muncul. Lalu dia bilang, saya sudah maafkan kamu, bagaimana caranya? Nah, maka sebahagian ulama kita mengatakan, cukup engkau berbuat baik atas namanya. Satu. Berbuat baik atas namanya. Yang kedua, kirimkan Al-Quran surah Al-Fatihah kepadanya sebagai hadiah terbaik dari. Dan yang ketiga, sambunglah silaturahmi atau lanjut kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Itu caranya kita meminta maaf kepadanya. Itu ya, kepada orang yang sudah. Bagaimana pula? Nah, yang kedua, bagaimana caranya, Pak, meminta maaf kepada orang lain yang sulit rasanya saya mengungkap semuanya kesalahan saya. Karena jangan sampai saya ungkap kesalahan saya, Pak, menimbulkan persoalan baru. Ya kan, kalau misalnya datang, Pak, saya dulu pernah cerita itu begini. Wah, ini akan menimbulkan persoalan baru karena mungkin secara manusiawi bisa saja ia mengatakan, wah, ini gak betul balik salah nih. Banyak ternyata kesalahannya selama ini, kan? Maka ada yang mengatakan datanglah saja meminta maaf tanpa menyebutkan, lalu kita juga membaca Allahumma gfir lana walahu. Jadi sering-sering kita membaca Allahumma gfir lana walahu atau Allahumma gfir li walahu. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosanya. Nah, itu. Jadi ulama kita mengatakan Allahumma gfir li walahu. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosanya. Jadi kita sudah mendoakannya. Karena daripada pergi menyampaikan semua kesalahan kita dari A sampai Y, maka boleh jadi akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, efek dari puasa kita ini salah satu diantaranya adalah efek sosial. Efek sosialnya itu adalah kesediaan kita membuka diri untuk memaafkan orang lain dengan membangun kesadaran bahwa boleh jadi kami juga ini memiliki kesalahan yang sama kepada orang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan dan kelemahan. Sehingga dengan demikian kita bisa membuka diri untuk memberi maaf kepada orang lain. Insya Allah dengan sikap yang demikian, kita nanti di Idul Fitri sudah memenuhi dua hak. Ya, apa itu hak? Hakullah, hak terhadap Allah. Apa hak kita terhadap Allah? Karena kita sudah menunaikan ibadah-ibadah puasa dan amalia Ramadan. Itu namanya hakullah. Tapi tidak lengkap seseorang beridul fitri kalau tidak memenuhi hakul adami. Apa itu hakul adami? Adalah hak-hak sosial. Hak-hak yang harus diterima orang lain dari kita. Termasuk
yang sangat penting adalah mengakui kesalahan kepada orang lain dan menerima maaf atau permohonan maaf orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai kesimpulan dari kuliah online ini, yang pertama adalah hari ini kita sudah berada di Ramadan yang ke-24. Itu berarti 23 puasa kita sudah terlewatkan. Kita berharap puasa Ramadan kita minimal memberi 3 efek. Yang pertama adalah efek fisik, bahwa semakin hari puasa ini semakin membuat kita lebih sehat. Insya Allah. Karena puasa itu sejatinya menambah nilai kesehatan kita. Karena detox, terjadi pembuangan racun-racun pada saat kita melakukan puasa. Kenapa? Karena kita kurangi makan. Makanya pada saat buka puasa jangan balas dendam. Ya, jangan balas dendam. Karena sesungguhnya memang kita diarahkan untuk puasa untuk mengurangi makan. Karena memberi tubuh ini untuk beristirahat makan. Jangan sampai kita tidak makan di siang hari, tapi di malam hari justru dengan volume yang sama pada saat di luar di luar bulan Ramadan. Yang kedua, mengurangi tidur. Mengurangi tidur. Karena tidak ada itu hadis. Bukan hadis itu, saya harus tegaskan. Bukan hadis itu yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Bukan hadis itu. Yakin bukan hadis. Karena sesungguhnya tidur yang banyak itu mematikan hati. Jadi dua, banyak makan, banyak tidur, dan banyak bicara, itu juga adalah bisa mematikan hati. Nah, inilah yang harus kita lihat dalam bulan Ramadan. Jadi ada efek fisik. Jadi tadi kalau misalnya Ibu Rosdiana mengatakan, ada efek fisiknya Pak, kenapa? Dari dulu saya mau diet, tapi ternyata dengan puasa ini turun dengan sendirinya. Wah, itu sudah benar itu. Berarti puasa telah memberi efek fisik. Saya di bulan Ramadan Pak, selalu kalau bulan-bulan sebelumnya selalu kambuh mahnya. Ternyata setelah bulan Ramadan pelan-pelan ya tidak kambuh lagi. Saya kalau bulan jam 1 siang tidak minum teh, sakit kepala. Alhamdulillah selama bulan Ramadan juga tidak sakit kepala. Ada orang mungkin yang setiap jam 11 harus makan. Kan? Harus makan. Dan rasanya mau pingsan kalau tidak makan pada pukul 11. Tapi ternyata pada saat bulan Ramadan ya fine-fine saja. Baik-baik saja. Oh, itu berarti Ramadannya sudah berkah. Kan? Jadi ternyata Ramadan itu harus memberi efek fisik selama dilakukan dengan cara yang benar. Itulah sehingga ada aturan, kalau berbuka, berbukalah dengan kurma, berbukalah dengan yang manis-manis. Ya. Walaupun ada juga orang yang mengatakan, saya Pak setiap hari berbuka dengan yang manis-manis. Walaupun saya minum air putih saja. Kenapa? Karena ketika saya lihat wajah istri saya di depan saya sudah merasakan manis yang lebih daripada manisnya kurma. Nah, itu seperti Pak Mukmin. Kalau Pak Mukmin begitu prinsipnya, minum saja air hangat, dia lihat Ibu Maya, dia katakan sudah menikmati yang manis-manis. Begitu. Jadi efek dari puasa. Kemudian ada aspek spiritualitas tadi yang saya katakan. Aspek spiritualitasnya, apa efek spiritualitasnya adalah semakin meningkat motivasi dan semangat beribadah. Semakin nikmat ibadah itu dirasakan. Semakin menghempaskan kepala untuk sujud. Semakin terasa nikmatnya sujud itu di hadapan Allah. Semakin diangkat tangannya dan berlama-lama memanjatkan doa kepada Allah. Maka semakin terasa betapa dekatnya ia dengan Allah. Dan betapa nikmatnya bermesraan langsung dengan Allah. Dan bercakap-cakap langsung dengan Allah. Puasa telah memberi ruang spiritualitas dan ruang psikologis sehingga proses-proses ibadah yang kita lakukan kita nikmati dengan baik. Kemudian tadi adalah efek sosial.
bahwa dengan puasa kita akan menjadi manusia yang lebih inklusif, yaitu manusia yang bisa membuka diri, menerima perbedaan-perbedaan, menerima kelemahan-kelemahan kita, ikhlas terhadap kelemahan-kelemahan kita, sekaligus ikhlas terhadap kelemahan-kelemahan orang lain, dan prinsipnya adalah kita saling memaafkan. Oleh karena itu, sebelum Idul Fitri ini tiba, mari kita saling memaafkan. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Ya. Jangan menunggu Idul Fitri lalu meminta maaf. Dan kita yang masih diberi kesempatan untuk bersama dengan kedua orang tua kita, mari kita memberi maaf, menyampaikan maaf pada kedua orang yang kita cintai itu. Karena merekalah para pahlawan yang telah mendidik, membesarkan kita dengan pengorbanan tanpa pamrih. Mereka tidak mengenal lelah hanya untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Mereka rela terbangun di malam hari untuk memastikan anaknya tidur nyenyak, walaupun mereka tidak bisa tidur nyenyak. Oleh karena itu saya mengharapkan adik-adikku para mahasiswa, selagi kedua orang tuamu masih hidup, hormatilah mereka, sayangilah mereka, dan berkata yang baiklah kepada mereka. Dan jangan sampai engkau melewatkan waktu tanpa memberi penghormatan dan kemuliaan kepadanya. Karena boleh jadi di satu waktu engkau masih mau melihat senyumnya, tapi ternyata Allah sudah mentakdirkan lain. Kesempatan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, alangkah celakanya umatku yang mendapatkan bulan Ramadan, lalu ia tidak mendapatkan pengampunan dariku. Dan alangkah celakanya umatku yang tidak dapat menikmati kelak nikmatnya surga, padahal ia masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup di bulan Ramadan. Tapi ternyata jalan-jalan kita ke surga itu pintunya adalah pintu kebermaafan kita dan kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, mari kita saling memaafkan dengan menghentikan segala rasa dendam, amarah, kecewa, dan sakit hati. Dan mari kita membangun sikap-sikap positif. Insya Allah dengan itu, energi kita setelah Ramadan akan bertambah. Pada anak-anakku, para mahasiswa, energi untuk belajar akan semakin bagus. Para dosen dan staf, energi untuk berbuat dan mengajar untuk STIA Al-Ghazali baru akan semakin baik. Dan energi oleh doa-doa kita akan menjadi penentu kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, di akhir dari ceramah ini, saya meminta juga kelapangan hati kita semua. Pertama, sisipkan doamu untuk Al-Ghazali pada setiap salatmu. Karena Al-Ghazali adalah alma mater yang membesarkan. Saya berharap kepada para dosen untuk menyisipkan doa setiap sudah salat tahajud. Mudah-mudahan ini semakin maju ke depan. Pada para mahasiswa, saya berharap doakan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita berubah bentuk menjadi Institut Teknologi, Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali baru. Kesempatan di bulan Ramadan ini. Doa-doa kita lah yang menentukan kemajuan ini. Bukan ikhtiar kami saja dan ikhtiar kita semua. Tapi doalah yang menjadi penentu. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi dan sekeluarga menyampaikan permohonan maaf. Bila ada salah, bila ada hilaf, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para dosen, staf, dan mahasiswa. Bila dalam interaksi kita ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan sedalam-dalamnya. Dan insya Allah, semoga kita di Idul Fitri nanti akan kembali dilahirkan kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, suci, bersih, fitrah. Dan insya Allah pada saatnya nanti
kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala keharibaannya. Kita juga kembali dalam keadaan suci, fitrah, dan pada saatnya kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surga kenikmatannya, membersamai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih dari itu, kita bermohon kepada Allah agar kita dapat memperoleh rahmatnya, dapat memandang zat kekuasaan Allah, zat mulia Allah di surga kenikmatannya kelak. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih pada kita semua atas kerjasama yang baik sehingga Kamis Berkah ini dapat kita laksanakan 4 kali selama bulan Ramadan dan kita lanjutkan nanti setelah Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.